Oke, bisa ditekan tinggal di sini. Nah, kalau di fisika, Nak, kita flashback ya, kecepatan. Laju itu kan kita bilangnya kecepatan reaksi kan. Nah, kalau di fisika, kecepatan itu adalah jarak persatuan waktu. Makanya satuannya di sini, di sini. V sama dengan S per T, jarak persatuan waktu. Tapi kalau di bidang kimia, itu bukan lagi jarak, karena kita tidak lagi berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kimia itu nggak seperti itu ya. Kalau di fisika oke lah. Tapi apa? Ada reaktan, ada juga produk. Jadi kalau di kimia itu kan ruhnya itu sebenarnya adalah reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang namanya reaksi, itu pasti ada senyawa sebelum reaksi, kita bilangnya adalah reaktan, yang dirubah menjadi senyawa sesudah reaksi, kita bilangnya adalah produk. Nah, kalau di kimia yang dimaksud dengan kecepatan reaksi atau laju, itu adalah laju reaksi, rate of reaction, yang artinya banyaknya reaktan yang berkurang untuk berubah menjadi produk, sehingga nilai produknya bertambah, persatuan waktu. Bedanya itu sama-sama persatuan waktu, sama-sama persatuan waktu, tapi beda. Terus di next. Oke. Nah, macam-macam reaksi berdasarkan kecepatannya ya. Jadi reaksi itu ada yang cepat banget, ada yang lambat, ada bahkan yang sangat lambat sampai seolah-olah tidak bereaksi. Nah, yang cepat, jadi suatu reaksi itu suatu reaktan dikatakan bereaksi. Itu ketika kita proses di lab itu pasti ada perubahan. Ya. Jadi kalau kalian di kimia itu ada namanya praktikum, judulnya kecepatan reaksi. Di situ kalian mencampurkan reaktan. Nah, kalian amati terbentuknya produknya. Dari mana? Ya dari tabung reaksi yang kita pakai. Ya. Jadi suatu reaksi kimia itu dikatakan cepat. Oh, sebentar, bisa sih stop share sebentar, tak matikan WA webnya dulu ya. Annoying. Kadang tuh grup itu. Grup itu kok pernah mati loh, heran. Grup apapun. Kalian selama pandemi ada berapa grup di HP-mu? Lebih 20, Bu. Terhitung, Iya. Bu. Banget. Dan itu grupnya rame banget, Bu. Iya, makanya sama, Nak. Apalagi Ibu pengurus Susi kelas, Bu. Wih, bukan main. ya ditinggal kedep aja udah ribuan kali ya. Bener banget. Katanya bisa ya di split ya antara grup sama chat ya. Tapi Susi nggak tahu caranya. Susi nonton di TikTok, kadang nonton di itu kok ada. Misalkan ada yang bisa mau minta tolong caranya gitu. Oke, makanya aku matikan aja tadi WhatsApp-nya biar nggak ganggu. Nah, kalau reaksi kimia itu, Nak, jadi ketika kamu lagi di lab, ketika kamu campurkan reaktan A tambah B, plung, plung, plung ya, contohnya ini AgNO3. AgNO3 itu warnanya, itu adalah larutan putih bening, tidak berwarna, atau bening tidak berwarna. Jadi bukan putih kayak susu itu gitu, jadi benar-benar pure kayak air. AgNO3 itu seperti itu, kalau di lab. NaCl pun juga kayak gitu. Jadi ketika larutan NaCl, jadi kan ketika kalian ngaduk garam dengan air, kalian aduk dengan sempurna itu pasti juga akan bening. Nah, ketika sama-sama dicampurkan, itu dia langsung terbentuk endapan putih. Ya, jadi langsung ketika dicampurkan AgNO3 dengan NaCl itu langsung ada endapan putih. Nah, ketika prosesnya itu dicampur sesaat langsung terlihat perbedaan, itu berarti reaksinya dikatakan cepat. Ya. Lagi misalkan adalah Fe khususnya Fe12, terus khususnya CNS Fe12 kan warnanya merah, warnanya hijau gitu, tapi bening juga. CNS atau KCNS ya aslinya itu bening tidak berwarna kayak air gitu larutannya.
Begitu bisa dicampur, plek, langsung terjadi warna merah darah. FeCNS 6 kali. Nah, jadi begitu sesaat dicampur kok langsung ada perubahan, itu berarti suatu reaksi itu dikatakan cepat. Ya. Nah, yang kedua ada juga reaksi itu dikatakan agak lambat. Itu kalau selama proses reaksi dia butuh waktu beberapa hari. Ya. Contohnya adalah ketika kita bikin tape. Tape itu kayaknya waktunya 3 hari ya. Khususnya dulu praktek bikin tape kayaknya 3 Iya, hari. bener Bu, 3 harian. Ya, bener ya. 3 hari penuh. Iya, tape singkong ya. Aduh, zaman biyen itu. Tape ketan kemarin saya, Bu. Tapi Oh kecut, iya. Oh, gagal, Bu. enggak ditambah gula. Tapi ya janganlah, glukos lagi. Jadi 3 harian. Jadi ketika bikin tape itu ketika kamu sudah ini singkong ya, yang bisa sih cerita itu yang tape singkong, ketika singkongnya sudah istilahnya di-prepare bersih semuanya, ketika ditambah ragi. Nah, ingat karena dia adalah reaksinya itu adalah anaerob di mana dia tidak membutuhkan oksigen, makanya ketika orang bikin tape singkong itu kan mesti ditutup godong sampai tertutup rapat ya. Jadi dilapisi daun banyak itu sebenarnya karena memang itu adalah proses reaksinya adalah anaerob, dia tidak butuh oksigen. Nah, setelah 3 hari baru empuk. Terus juga kalau kalian beli tape entah di Bondowoso, entah di mana, aslinya tape itu Bondowoso, terus mana lagi? Arah Jember-Jember sana, itu kan kadang juga oleh-olehnya tape ya, yang dibesek itu loh, Nak. Nah, itu juga kalau dia bilangnya matangnya itu setelah beberapa hari, kadang kan ada tanggalnya ya, dia matang setelah tanggal gitu. Itu jangan sekali-kali kamu buka, Nak. Engko lak dadine kacel. Ini bisa sih ada itu tapi tak buka kacel, saking aku kepingin segera makannya ya. Jadi kalau dia ditulisannya itu misalkan 2 hari lagi baru dia masak tapenya, ya sudah, biarkan dia dalam keadaan tertutup. Ojo sengaja-sengaja kamu buka-buka. Karena apa? Reaksi anaerobnya akan terganggu, akhirnya apa? Proses pemasakan tapenya itu nggak maksimal. Akhirnya ada yang kacel. Kacel itu apa? Yang lainnya sudah empuk ya, manis gitu, dia atos sendiri atau keras, itu namanya kacel. Nah, itu karena proses reaksi anaerobnya kamu ganggu dengan membuka bungkusnya tadi. Nah, ini dari C6H12O6, jadi ada etanolnya ya, karena tape ya. Nah, etanolnya ini yang dibikin biasanya wedang tape itu. Tapenya ada etanolnya, rasanya agak nyegrak-nyegrak. Terus yang ketiga itu adalah reaksi yang lambat. Nah, lambat ini bisa hitungannya bukan lagi hari ya ataupun detik atau menit seperti yang pertama, tapi dia bulan atau sampai dengan tahun. Contohnya apa? Terbentuknya rusting, rust atau dia kita bisa bilang karat besi. Ya. Jadi kalau kalian punya besi ya, awalnya itu warnanya bagus gitu kayak metal biasa, metalik gitu ya, silver kayak gitu warnanya. Atau paku lah istilahnya kayak gitu ya, paku yang besi ya. Itu kalian biarkan kena udara ya, meskipun udaranya itu kayak yang nggak ada air itu kan, tapi di dalam udara itu ada namanya uap air. Nah. Jadi di udara itu ada namanya uap air atau H2O dalam bentuk gas. Nah, itulah yang memicu ya lembab, terus ada juga oksigen kan kalau di udara. Nah, dia lama-kelamaan kalian biarkan, akhirnya pasti akan terbentuk karat. Nah, jadi karat itu adalah oksidanya besi. Fe3O4 itu adalah karat. Itu karat besi. Warnanya ya kayak gitu ya, karat besi itu warnanya ya coklat-coklat nangka, itu adalah karat besi. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan ya Nak ya, suatu senyawa dikatakan dia bereaksi itu jika seiring bertambahnya waktu itu reaktannya harus berkurang. Jadi reaktan itu yang di sebelah kiri, kalian sudah belajar kan kemarin. Terus
yang produk atau di sebelah kanannya itu dia akan bertambah. Jadi sehingga kita bisa gambarkan laju reaksinya itu bisa tandanya minus itu adalah reaktan ya. Tandanya minus itu artinya berkurangnya reaktan per satuan waktu. Tandanya B atau produk itu adalah positif, itu artinya bertambahnya produk per satuan waktu. Atau kita bisa bilang delta, delta itu adalah produk konsentrasi produk dikurangi konsentrasi reaktan ya. Per satuan waktu. Nah, ini adalah penggambarannya ya, grafik ya. Kalian harus sudah hafal di luar kepala, nak. Karena beberapa kali bisa sih perhatikan ya, kalau di soal itu kadang digambarkan grafik, gitu aja kalian sudah bingung. Karena mulai menghafalnya adalah reaktan berkurang, produk bertambah. Tapi kan kalau digambarkan kan ya sama aja. Di sini kalau kalian lihat konsentrasi A itu adalah reaktan, kalian lihat dari atas dia turun sampai ke titik kesetimbangannya berapa. Seiring dengan berjalannya waktu. Di sisi lain, produknya akan bertambah sampai titik tertentu, ya sudah setimbang per jalannya waktu. Nah, ini adalah proses grafik reaksi ya, itu seperti ini. Jadi itu adalah konsentrasi artinya. Nah, ini contoh ya. Di dalam ruang tertutup terdapat 8 molar gas NH3. Dia bilang terurai menjadi unsurnya N2 dan H2 selama 3 menit. Oh, selama 3 menit sebanyak 2 molar itu dia terurai. Tak buat gini biar enak. Oke, sebentar. Sebentar. Biar enak. Biar kiri kan. Nggak bisa. Hujan Bu di sini Bu. Sudah boleh hujan, bisa sebelum ini, masih mendung ini. Deras. Semoga kalau hujan pun semoga nggak error ya internet. First Media itu kelemahannya hanya hujan. Kalau yang lain kayaknya Dan dia. semoga tidak mati lampu. Nah, kalau mati lampu juga langsung kayak kapan hari. Nah, sebentar bisa dijejerkan biar lebih gampang. Perhatikan. Ini kalau jauh-jauhkan itu atas bawah aja ya. Wait for a minute ya. Pojok sana, yang ini agak pojok sini. Oke. Nah, ini ya. Kelihatan ya tulisannya ya. Sengaja bisa sih tempel gini biar gampang. Jadi ada 8 molar keadaan awalnya ya. Belum kelihatan Ibu. Oh ya Allah, sorry, tak share screen ya. Ternyata belum. Iya, belum bisa di share screen. Nah, kelihatan? Sebentar. Nah, biar enak. Nah, kelihatan ya. Jadi, dia di sini bilang, pada 3 menit, karena namanya laju reaksi itu sangat
tergantung oleh waktu ya. Jadi dia sudah notice di soal disebutkan dimension bahwa ketika 3 menit itu ada 2 molar NH3 yang terurai. Ya. Berarti kita lihat 2 molar untuk yang NH3 berarti untuk yang N2 dan H2 berapa pulsasi istilahnya yang terbentuk gitu. Ini kan reaksinya disosiasi ya. Ya kita lihat perbandingan koefisien kan sama dengan perbandingan mol. Kita lihat 2 ya kan, 2 itu ini ya koefisiennya. Terus N itu adalah 1, H2 itu adalah 3. Kalau 2 aja dia 3 molar, berarti kalau 1 ya 3 per, ya. Kalau dia 3, koefisiennya ya 3 per 2 kali. Nah, sehingga diperoleh di sininya tetap 3 yang terurai ya. Di sini jadi 1,5 yang terbentuk. Dan di sini ada 3 yang terbentuk. Laju reaksi penguraian. Nah, ingat, laju reaksi peruraian. Ingat, laju reaksi peruraian berarti kan konsentrasi per satuan waktu. Ya, kita lihat, kalau ditanyakan yang produk, ya berarti konsentrasi produk per satuan waktu. Sehingga tadi 2 molar selama 3 menit, berarti dia 2/3. Reaksi pembentukan N2. Ya, kita lihat. Jadi ada 1 kan, berarti yang terbentuk selama 3 menit, jadi ya 1/3. Terus ketika pembentukan hidrogen, kita lihat hidrogen yang terbentuk berapa? Di sini 3. 3. Berarti 3/3 menit laju reaksi pembentukan hidrogen ya, gas hidrogen. Terus perbandingannya berapa? Ya kita tulis perbandingannya, R-nya 2/3 banding 1/3 banding 3/3 ya. Kita kalikan 3 semua sehingga terbentuknya 2/1/3. Di sini tulis ini sama dengan perbandingan koefisiennya. Apakah selalu seperti itu, Bu? Dilihat dulu koefisien untuk senyawa yang apa. Sedikit. Oh, contoh ini nggak ada. Oh, dikasih contoh dulu. Kebetulan yang pertama tadi antara perbandingan laju reaksi dengan perbandingan koefisien itu adalah sama. Tapi belum tentu itu nanti harus selalu seperti ini. Makanya diberi contoh yang nomor 2. Annoying banget sih. Sebentar, tak silent. Nah, contoh yang kedua, kalian amati di sini reaksinya itu adalah 2N2O5 sama-sama peruraian jadi NO2 dan O2. Kalian masih ingat ya, ini soal kayak gini tuh biasanya tetap keluar waktu SPMB ya atau SNMPTN. Ingat nggak? Nah, dia melakukan percobaan ya. Jadi laju reaksi itu diperoleh dari mana, Bu Sasi? Basicnya adalah dari percobaan, bukan ngarang ya. Jadi memang hasil percobaannya seperti itu. Ya, sehingga kalian nih amati ya. Kalian misalkan mau lihat koefisien yang mana dulu, kita bandingkan laju reaksi nomor 2 dengan nomor 1. Ya. 0,4 dibandingkan 0,2. Terus 1,4 dibanding 0,7. Terus 4 sama dengan 2.
Ya, berarti 2 sama pangkat 2, berarti kan gini. Perbandingan kan rumusnya ya. Mana sih? Menghilangkan pointer ini. Pakai pointer yang ini aja. Kan rumusnya laju reaksi itu kan R sama dengan K ya, sama laju reaksi terurai, terserah peruraian kan. Berarti ini kan peruraian. Sehingga dia bandingkan data nomor 2 dan 1. Dia bilang 0,4 per 0,2. 1,4 kali 10 pangkat min 4 ya. 0,7 kali 10 pangkat min 4. Jadi 2 pangkat berapa? Hasilnya itu 2. Gitu toh. Ya 2 pangkat berapa? 1. Ini 2. Sehingga rumus laju reaksinya ini adalah pangkatnya 1. Nah, 1 itu bisa tidak usah ditulis. Eman-eman pulpen. Ya. Terus, ini contohnya ya. Next, contoh lagi. Sama ketika dihitung, di sini akhirnya ketemu bahwa laju reaksinya adalah NO2 pangkat 2. Nah, ya. Sedangkan yang sebelumnya itu, meskipun di sini adalah koefisiennya 2, ya, koefisiennya 2, tapi laju reaksinya dia tidak pangkat 2, tapi pangkat 1. Di sini, meskipun di sini koefisiennya 2, kebetulan di sininya juga dia pangkat 2. Tapi itu kebetulan pasti contohnya. Tapi adalah yang penting itu adalah ini loh. Mau tanya, Iya. Apa, Nak? kalau misal yang diketahui laju reaksinya, terus kita disuruh nyari konsentrasinya gitu bisa dong? Bisa lah, asal ada misalkan konsentrasi tidak salah satu gitu dah, salah satu dari data percobaan ini dah. Iya, Bu. Oh, bisa. Asalkan datanya biasanya nggak 3 kayak gini, biasanya bisa 4 atau 5, jadi ditanyakan konsentrasi sebelumnya. Bisa. Bisa, namanya soal ya, bisa. Bisa ya, Mas ya? Mas siapa tadi? Danu ya? Iya, Bu. Bisa. Nanti coba kita pas di akhir-akhir apakah ada contoh soal seperti itu, Banda. Nah, di sini Bu Sis itu hanya ingin menekankan ini loh, Nak. Pangkat konsentrasi tidak ada hubungannya dengan koefisien reaktan. Apa artinya? Ini lihat. Kebetulan contoh nomor 2 ini koefisien reaktannya adalah 2. Kebetulan aja ya. Dan ketika koefisiennya reaksinya itu di depannya NO2 itu adalah 2. Dan kebetulan hasil hitungan percobaan itu diperoleh bahwa pada peruraian konsentrasi NO2 itu juga dia laju reaksinya pangkat 2. Ini kebetulan aja. Tapi ketika yang di sini kalian lihat, di sini pangkatnya adalah 2, sedangkan yang di sini itu adalah 1. Berarti nggak sama dengan koefisien reaksinya. Yang di sini lagi apa lagi tadi? Nah, yang di sini juga laju reaksi rumusnya ini dia udah diketahui konsentrasinya ya. 2/3. Jadi bukan yang ini maksudnya. Itu suara geruduknya, Nak. Jadi di sini meskipun koefisiennya 2, ternyata di rumus laju reaksinya itu pangkatnya 1. Kalau yang di kedua ini kebetulan.
Di sini koefisiennya 2, kebetulan pangkat dari reaktannya, pangkat dari produk yang terurai oleh waktu itu juga 2, kebetulan. Tapi yang penting tuh ini, kalian harus tahu bahwa pangkat konsentrasi pada laju reaksi itu tidak ada hubungannya dengan koefisien reaktan. Karena apa? Pure laju reaksi itu ditentukan dari percobaan. Ini ada namanya percobaan laju reaksi. Nah, di laju reaksi itu ada istilahnya order reaksi. Kalian paling sudah tahu ya. Ini reaksi A plus B ya. Jadi dia dipisah. A itu pangkat X, B adalah pangkat Y. Pada rumus laju reaksi, X dan Y ini disebut adalah order reaksi. X itu adalah order reaksi terhadap zat A, karena dia pangkatnya di zat A ya. Sedangkan B adalah order reaksi zat B, karena pangkatnya ada di B. Nah, order reaksi total ya tinggal dijumlah. K itu adalah konstanta, biasanya ditanyakan. Jadi nanti kita bisa menghitung. Nah, gimana bisa sih cara menghitungnya? Sama seperti contoh tadi, 2 contoh di depan, itu adalah dengan membandingkan data yang sama. Bagaimana, Bu? Next. Nah, jika ada soal seperti ini, bisa dibuat tumpang tindih ya. Bentar ya, bisa sih gabungkan biar lebih mudah. Ya, nak, mendung-mendung kok hawanya, enaknya bubuk ini, nak. Enggak apa-apa. Kita belajar aja demi masa depan. Ini kelihatan nggak ya kalian? Sebentar. Terus itu suka kalau soal itu mendingan dijejer gini loh. Nggak bisa nggak dijejer. Nggak bisa dikecilkan. Udah bisa dikecilkan nggak? Sebentar. Dari size-nya mungkin, Bu. Iya, kok bisa ya? Di atas itu. Oh ini ya. Mana? Oh ini, size ini dah. Bentar. Oh, nggak apa-apa wis, Mbak Sasa, biarin gede lah wis. Nggak apa-apa wis, kita biarkan gede aja. Dia nggak mau dikecilkan. Nah, contohnya adalah soal ini. Oh ya Allah, tabelku sampai berantakan. Nah, kalian amati dulu ya, soal laju reaksi itu biasanya seperti ini. Ya Allah, kok tambah sumuk ya? Ya, jadi kalian amati di sini, ini ada aja reaksi 1, 2, 3 ya. Jadi kita kasih anotasi sendiri untuk lebih memudahkan. Di sini suruh hitung nah kalian persamaan reaksinya seperti apa. Order reaksinya kayak apa? Dia bilang di split mulai dari order reaksi A, berarti yang X tadi, order reaksi B berarti yang Y, dan yang total X plus Y tadi. Terus nilai dan satuan K, ini bisa kita cari. Caranya gimana? Nah,
Karena tadi A dan B ya, ini pembentukan. Kalau beda dengan yang contoh-contoh sebelumnya itu adalah peruraian, di mana satu senyawa berubah menjadi dua senyawa. Tapi kalau yang ini itu adalah pembentukan. Jadi A dan plus B jadi AB. Sehingga rumus laju reaksinya itu kita rumuskan tulisannya RK, nanti kita cari konstantanya. A pangkat X, B pangkat Y. Ya. Nah, kita lihat dari data 2 dan 1. Rumusnya kita tulis dulu ya. Sehingga R2 banding R1, lihat angkanya, 2 dan 1, 3,2, 1,6. Ini yang sama, kembarnya A sama, berarti kalau yang kembarnya A sama, di sini kita akan ketemu punyanya B. Kalau B yang sama, berarti nanti kita yang ketemu punyanya A. Maksudnya order reaksinya A. Ya, karena A-nya sama ya, jadi kita coret, sehingga ini diketahui 2 itu sama dengan A-nya sama, jadi kita coret-coret ya. Ya, jadi ini 1/0,5 pangkat ini. Ini diketahui 2 pangkat berapa, 2 pangkat 2 pangkat Y atau 2 pangkat berapa, hasilnya adalah 2, sehingga Y sama dengan 1. Kalau dari data 3 dan 2, ya, itu yang sama adalah yang B, sehingga yang B kita coret, tinggal sisa A. 1 sama dengan 2 pangkat X. X pangkat berapa? Itu ada 1 sama dengan X pangkat 0. Ya, kalau dituliskan R sama dengan K pangkat 0, B 2 pangkat 1. Semua yang berpangkat 0 itu adalah 1, maka ditulis K, B 2. Ya. Jadi order reaksi A-nya 0, order reaksi B-nya 1, totalnya adalah 0 plus 1 sama dengan 1. Ya, coba kalian amati dulu. Bu Sesi, kita izin ke kamar mandi bentar ya. Halo. Oke, Bu. Ya, wis ini diamati dulu. Oke. Mari, Bu. Oke.
Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya? Ada yang ditanya anak? Suara ya? Ini pelajaran terakhirnya. Silakan Mbak. Saya yang tanya yang di soal yang pertama tadi, yang awal-awal. Yang ketiga. Ya. Religious. Ini bukan. Yang ini Mbak. Ya, Bu. Tadi itu ada yang dua satu dan bawahnya tiga dua kali dua kan. Nah itu kenapa kaitannya berbeda dengan yang tadi di yang tadi yang di riwayat tertentu ini. Saya kurang paham waktu. Oke, sebentar. Itu tadi sebenarnya kita mau menghitung ini. To clear all lah. Ini. Berarti kamu bingung yang ketika pembentukan N2-nya ya? Iya, Bu. Sebentar bisa ulang ya. Jadi ini kan reaksinya kan sudah setara kan. Jadi kita amati koefisien reaksi masing-masing produk dan reaktan ya. Jadi karena ini peruraian, berarti produknya 1, sedangkan reaktannya 1, produknya 2, N2 dan H2. Nah, 2 itu punyanya NH3, terus 1 itu punyanya N2, terus 3 ini punyanya H2. Ya. Nah, di sini dia bilang ketika dalam keadaan 3 menit dari koefisien 2 ini itu dia terurainya adalah 2 bukan 3 lah 3 menitnya ya. Dari waktu 3 menit itu ternyata dari koefisien 2 itu dia gambar itu mana? Sebentar. Jadi selama 3 menit, yang koefisien 2 itu tadi ternyata terurainya 2. Nah, sekarang kan kita harus tahu dalam 3 menit juga itu berapakah produk N2 yang diwakili oleh koefisien 1 dan berapakah produk H2 yang diwakili oleh koefisien 3 yang terbentuk. Taunya dari mana? Kita kan kemarin sudah belajar ketika stoikiometri bahwa koefisien itu juga menunjukkan perbandingan mol. Ya kan? Berarti bisalah kita lihat pakai perbandingan koefisien. Nah, sehingga 1 ya, kalau ini 2 aja menghasilkan 2 ya, 2 aja yang terurai 2, berarti kalau koefisien 1 ya 1/2 dikali 2. 2 ini punyanya siapa? Punyanya si NH3. Kali 2, 2 ini punyanya siapa? 2 molar ini. Nah, sehingga berapa? 2 kali 2 sama dengan berapa? 1 ya? Iya. Sedangkan ini 3/2 kali 2. Itu ya. Sehingga dikali-kali di sini adalah 3. Gitu Mbak. Jadi karena kita ingin melihat produk yang terbentuk berdasarkan perbandingan koefisiennya. Gitu Mbak Soraya. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu Sasi. Ya, tak clear ya, karena kalau nggak di-clear nggak bisa ya. Udah dicatat ya, tak clear ya. Iya, sudah, Bu. Ya, ada Bu lagi Sasi, sebelum. permisi. Iya, silakan. Saya mau tanya. Namanya siapa? Oh ya, nama saya Nur Azizeh.
NIM terakhir 008. Nah, saya mau tanya, bukannya satuannya laju reaksi itu kan molar per sekon, Bu. Sedangkan di soalnya itu kan diketahuinya dalam bentuk menit. Nah, itu apa nggak perlu dijadikan sekon dulu, Bu? Kalau misalkan ada soal lagi gitu, Bu. Kan dijawab, Oh iya ya, iya ya, memang idealnya memang konsentrasi per second ya. Cuman ini kan hanya contoh ya. Selama antara produk reaktan dan produk itu satuannya sama-sama, jadi sama-sama dia nulisnya menit pangkat -1 tidak masalah. Jadi kan ini istilahnya dalam satu kesatuan kan sama-sama dia pakai menit, tidak masalah. Toh nanti misalkan kamu rubah menjadi second, kan nanti hasil kalinya tuh kan tinggal sama-sama dikali 60 kan. Gitu. Menit iya, dijadikan Bu. second kan 60. Jadi memang idealnya second, cuman ini kan contoh soal dia kan. Dia hanya contoh soal di mana masing-masing punyanya NH3, N2 maupun H2, dia itu nuliskannya sama-sama konsisten menit pun tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Sasti. Cuma nanti di soal itu tinggal kalian, kan jadi kalian ujiannya pastinya soalnya pilihan ganda ya, kalau nggak salah. Soalnya pasti pilihan ganda. Nah, di soal tinggal kamu amati aja ya. Tapi rata-rata ya memang dia second. Oke, Baik, Bu. ada Terima lagi? kasih banyak, Bu. Ya, ada lagi? Permisi Bu, saya izin tanya. Silakan. Nama saya Adelia dengan NIM akhir 061. Saya izin bertanya Bu, kalau misalnya pada soal perbandingan ordo tadi tidak diketahui data R atau laju reaksinya, akan tetapi diketahui tabel waktunya, penyelesaiannya bagaimana ya Bu kalau boleh tahu? Oh, ya gampang. Jadi tidak diketahui laju reaksi ya. Misalkan di sini hanya T-nya. Kalian harus ingat P sama dengan konsentrasi, terserah ya, berkurangnya reaktan boleh, bertambahnya produk boleh, jadi pulsasi kosong aja persatuan waktu. Jadi bisa dilihat bahwa di sini P sama dengan seperti. Jadi tinggal waktumu itu kamu bagi satu dibagi waktu yang diketahui tadi, Mbak, karena itu menunjukkan V-nya. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Betul. Jadi tergantung. Jadi nanti soal itu bisa jadi dia kecepatan, bisa jadi waktu, ya kamu tidak usah bingung. Jadi kalau dia itu yang diketahui waktunya, kalian harus aware, harus dibuat ini dulu. Kalau enggak nanti kalian salah. Karena hubungannya kecepatan dengan waktu itu bukan linear sejalan ya, sepernya. Ya, jadi bisa jadi nanti yang waktunya besar justru kecepatan dia yang paling kecil. Gitu ya. Jadi kalau harus diperhatikan benar-benar, kalau di soal itu diketahui waktu harus dirubah ke kecepatan dulu. Itu ya Mbak Adelia ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Kita lanjut dulu ya, nanti boleh kalian bertanya lagi. Nah ini sudah ya. Nah, jadi udah diketahui kalau semua yang berpangkat 0 itu adalah 1, sehingga itu bisa kita sederhanakan bahwa R sama dengan K kali 1 ya kan, kali konsentrasi B2. Sehingga R sama dengan K, langsung aja konsentrasi B2. Satunya nggak usah ditulis lagi karena harus dianggap 1. Nah, sering ditanya berapakah nilai dan satuan dari K-nya ya. Kalian tinggal ambil. Kan sudah diketahui rumus laju reaksinya itu yang ini ya. Sudah ada ordernya masing-masing, ya tinggal kalian ambil dari data yang di tabel ini tadi, Nak. Misalkan kamu ambil data yang mana, terserah. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Contoh ini dia ambil dari data berapa? Misalkan data 1, berarti dia memasukkan semua apapun yang ada di data 1. Sehingga laju reaksinya data 1 kan 1,6. Ya kan? Per konsentrasi B-nya itu adalah 0,5, sehingga satuannya dicoret-coret ya.
tinggal second pangkat min 1, di mana angkanya jadi 3,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi, Bu, apakah harus diambil dari data 1? Enggak, terserah kamu. Sama aja. Namanya konstanta itu mau dia di data 1, 2, dan 3, nilai angkanya itu tetap. Kalau enggak tetap itu namanya bukan konstanta. Jadi terserah mau diambil di manapun. Ya. Nah, lanjut ini ya, sebentar. Oke. Ini. Kebanyakan reaksi kimia itu berlangsung dalam beberapa tahap ya. Jadi jangan kita bayangkan suatu reaksi itu kayak tadi yang sesimpel itu tadi ya. A plus B langsung jadi C. Itu kan satu tahap. Nah, tetapi itu kebanyakan rata-rata itu reaksi kimia itu terjadi dari beberapa tahap. Nah, setiap tahap itu berlangsung dengan kecepatan yang tidak sama, ini yang penting. Contohnya adalah ini. Dari NO2 plus karbon monoksida jadi NO dan plus CO2 ya, pembentukan CO2. Reaksinya terjadi dari beberapa tahap. Penulisan tersebut merupakan reaksi total dari seluruh tahap langsung. Jadi rumus reaksi yang ini itu sebenarnya adalah penjumlahan dari beberapa tahap reaksi. Menurut percobaan, sekali lagi ya, hasil laju reaksi, kok bisa reaksi A itu laju reaksinya cepat, B reaksinya lambat, itu berdasarkan dari percobaan, bukan dari perkiraan teori. Ya, sekali lagi bisa saya tekankan, laju reaksi itu berdasarkan percobaan, benar-benar kita coba di lab. Di sini diketahui bahwa ada orde 2 untuk NO2 dan orde 0 terhadap CO. Sehingga akhirnya rumus laju reaksinya seperti ini. Kan awalnya R sama dengan K NO2 CO. Nah, karena CO itu orde reaksinya 0, ya, sehingga apapun yang berpangkat 0 itu kan angka 1. Sehingga yang tersisa hanya ini. Nah, ternyata dia terdiri dari dua tahap. Nah, tahap pertama itu lambat, rumusnya seperti itu ya reaksinya. Tahap kedua itu cepat. Sehingga yang ini, biru yang bisa silingkari ini, itu adalah penjumlahan dari tahap pertama dan tahap kedua. Bisa langsung di next. Kok susah. Nah, dari mekanisme reaksi di atas, yaitu tahap lambat ini. Kalau ada reaksi, ya kalian perhatikan, misalkan ketika entah pembentukan apapun, terus reaksinya itu terjadi dari lebih dari satu tahap, entah 2 tahap atau 3 tahap, tergantung di soal. Nah, laju reaksi atau rumus laju reaksi itu ditentukan oleh tahap yang lambat. Ya. Sehingga dari mekanisme yaitu tahap lambat. Laju reaksi ditentukan oleh tahap yang lambat. Di mana koefisien reaktan pada tahap lambat sama dengan orde reaksi. Di sini berarti kan ada 2 NO2 ya. Ini NO21, NO2. Jadi N2O4 sehingga ini ada 2. Ya, kalau diketahui ingat bahwa laju reaksi itu ditentukan oleh tahap yang lambat, di mana orde reaksi itu dari koefisien reaktan yang lambat. Oke, sampai sini ada ditanyakan sebelum masuk ke teori ini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan namanya. Saya Lisa dengan NIM akhir 002. Ketika menghadapi soal, apakah kita akan tahu suatu reaksi itu mengalami
sekali atau beberapa kali tahap reaksi itu bagaimana, Bu? Pasti harus diketahui, Nak. Jadi kalian tidak perlu menghafal. Jadi pasti nanti diketahui di soalnya, karena itu kan is not necessary to recall ya, maksudnya gak penting terus kita menghafal bahwa reaksi pembentuk peruraian NO2 atau N24 itu terdiri dari 2 atau 3 tahap. Jadi nanti di soal pasti dia sebutkan dan dikasih juga keterangan tahap mana yang cepat, tahap mana yang lambat. Karena kan itu based on percobaan ya, laboratory work. Jadi kalian tidak usah menghafalkan, cukup yang kalian ingat di otak bahwa order reaksi maupun kecepatan reaksi ya dari suatu reaksi kimia yang terjadi beberapa tahap itu dia ditentukan oleh tahap yang lambat. Itu aja Mbak Elisa. Jadi tidak usah dihafal. Halo? Ya, baik Bu. Terima kasih. Jadi pasti nanti di-mention, oh ini tahapnya lambat, oh ini tahapnya cepat. Tinggal kita menentukan yang lambat aja. Jadi kenapa sih yang tahap cepat itu tidak bisa untuk menentukan, ya jelas saking cepat T itu akhirnya dia di-ignore atau dianggap tidak memberikan pengaruh apapun pada proses perubahan saking cepatnya. Jadi yang dilihat itu justru yang lambat. Ada lagi? Ada lagi? Belum ya? Bisa sih masuk ke ini. Teori tumbukan ya. Nah, untuk bisa bereaksi, nak ya. Jadi misalkan Bu Sasi punya reaktan itu ya, reaktan A atau B itu kan kalau di kimia itu kan digambarkannya adalah atom bulat-bulat kayak gitu ya. Misalkan Na+. Permisi Bu Sasi. Iya. Maaf silakan. saya on cam mau tanya Bu. Yang slide ke-15. Nah itu kok bisa dapat order 2 terhadap NO2 itu gimana ya Bu? Padahal kan ini nggak ada koefisiennya. Maksudnya B2-nya kok 2 gitu ta? Bu, slide ke-15 Bu yang warna pink. Slide ke-15. Ya bisa sih 15. Oh, berarti 16. Iya. Nah, makanya. Ini toh. Pertanyaannya, ya, kenapa kok ordernya 2 gitu ta? ya. Ini dia bilangnya berdasarkan percobaan, Mbak. Jadi berdasarkan percobaan dibilang bahwa order terhadap NO2 itu 2, sehingga dia 2. Sedangkan order terhadap CO itu 0. Jadi tadi kan yang bisa saya oret-oret tadi ya, bahwa sebenarnya berdasarkan reaksi ini itu kan R itu sama dengan K, ya kan, konsentrasi NO2 kali konsentrasi karbonil atau CO. Ini pangkatnya X, ini pangkatnya Y. Nah, berdasarkan percobaan dibilang bahwa terhadap NO2 ada berapa ordernya? 2. Ya wis kita tulis saja 2. Sedangkan yang CO berapa ordernya? 0. Semua yang berpangkat 0 itu kan sama dengan kali 1, Mbak. Jadi akhirnya yang bersisa itu hanya ini. Jadi kita taunya dari mana? Sekali lagi bisa saya tekankan bahwa laju reaksi itu diketahui dari percobaan. Itu ya Mbak ya. Oh iya Bu. Jadi di sini dia bilang ya, di sini dia bilang menurut percobaan. Gitu. Jadi jangan khawatir, nah, nanti kalau ada soal laju reaksi itu pasti di soal itu segala sesuatu yang diperlukan itu biasanya sudah disebut. Jadi tinggal kalian itu tadi kalau ada reaksi bertahap, ada di situ keterangan reaksi cepat, reaksi lambat, terus ada data percobaan misalkan order reaksinya berapa lah. Berarti yang berpengaruh itu adalah order reaksi yang lambat. Ya, makasih Bu Sasi. Iya. Bu Sasi permisi. Iya. Iya, slide yang tadi. Sesuai pemahaman saya kan di situ NO2-nya kan memang ada 2 ya Bu. NO2 plus NO2. Berarti kan secara tidak langsung kayak
ada 2 NO2, maksudnya kayak Betul. koefisiennya 2, makanya ordernya di situ ditulis 2. Oh, enggak harus. Kebetulan memang seperti itu. Tapi kalian harus ingat ini. Nah, pangkat konsentrasi, kebetulan memang iya, tadi NO2 plus NO2, jadi 2 NO2 kan, itu jadi N2O4. Kebetulan aja itu pangkat sama koefisiennya sama, tapi kalian harus ingat yang ini loh. Bilangan pangkat konsentrasi tidak ada hubungannya dengan koefisien reaktan. Yo kebetulan aja, contoh yang di slide warna pink tadi, angkanya sama. Gitu. Nah, karena apa? Pangkat reaksi itu pure diperoleh dari percobaan. Gitu ya Mbak Nur Azizah. Ya, Bu. Terima kasih Jadi banyak, Bu. kebetulan itu kan sama dengan soal yang tadi, yang di depan tadi ada yang sama. Ya, kebetulan. Memang ketika kita tulis ya, ini kan sebenarnya bisa kita sederhanakan 2NO2 gitu kan. Jadi N2O4. Nah, di sini kan koefisiennya 2, Bu, sehingga di sini pangkatnya 2. Lah ini kebetulan. Kebetulan contoh yang ditampilkan itu adalah koefisien dan pangkat reaksi, koefisien dan pangkat konsentrasi pada laju reaksinya itu sama. Ya, tapi angka 2 yang ada di sini itu bukan dari koefisien tapi dari ini loh. Menurut percobaan ordi 2 terhadap NO2. Itu ya, itu yang harus kalian pahami dulu. Karena nanti di soal pasti akan menjebak, Nak. Jangan dibayangkan soalku maksudnya sesantai ini ya. Jadi di soal bisa jadi kalian ditunjukkan itu. Misalkan ada koefisien reaksinya diketahui, terus dari data percobaan juga diketahui ordernya. Ya, tapi tetap kalian harus memilih bahwa pangkat konsentrasi, jadi pangkat konsentrasi yang ini, angka 2 yang ini, itu bukan karena koefisien dari NO2, tapi benar-benar pure berdasarkan percobaan. Itu yang kalian harus pahami. Itu ya. Beneran di soal itu ada tulisan menurut percobaan gitu, Bu? Iya, pasti dia akan mention hasil laboratorium berdasarkan percobaan. Gitu. Kalau misal solusinya gimana? Apa? Kalau apa? Kalau misalnya nggak ada di menurut percobaan, nggak mungkin. Ya enggak lah, berarti tipe soalnya bukan yang itu tadi. Bisa jadi kan kayak menghitung tadi loh, tergantung di soal. Jadi selama apa istilahnya ya, tergantung pertanyaannya kan. Kalau yang awal-awal tadi kan kita menentukan ordernya berdasarkan tabel hasil percobaan kan, jadi tergantung. Tapi pasti nanti akan diberitahu. Jadi kalau ada tabel, terus ada di situ apa istilahnya konsentrasi ya, konsentrasinya reaktan A, reaktan B, terus ada laju reaksi. Nah, yang udah di tabel itu sebenarnya adalah data percobaan. Itu pasti itu sudah data percobaan. Karena kita tidak bisa ngarang, laju reaksi itu kita tidak bisa ngarang, Mak. Laju reaksi A tambah B itu dia kok bisa 1,4 kali 10 pangkat min 3. Terus ada yang 3,6 kali 10 pangkat berapa itu kita tidak bisa ngarang. Jadi kita tahunya benar-benar pure dari kerja di lab. Gitu. Jadi kalau ada tabel, kalau itu berarti sudah. Kalau misalkan apa? Menurut percobaan atau hasil laboratorium itu berarti penyelesaiannya bukan pakai yang tabel pink itu. Jarang maksudnya soal laju reaksi nggak akan modelan seperti itu. Jadi bisa diketahui langsung tabel ya, di mana di situ ada apa istilahnya konsentrasi dari reaktannya, terus ada tabel kecepatan ya. Berarti itu sudah pasti itu adalah hasil percobaan. Meskipun dia tidak bilang bahwa berdasarkan hasil percobaan diperoleh tabel gitu enggak. Itu. Jadi ketika sudah ada tabel, ada angka kecepatan reaksi atau angka waktu ya. Tadi ada pertanyaannya Mbak Adelia atau siapa tadi, Bu, gimana kalau diketahui waktunya? Nah, itu berarti dia pasti sudah berdasar percobaan. Karena kita kan nggak mungkin tahu toh reaksi A dan B itu kok tahu waktu terbentuknya itu misalkan 6 detik, 3 detik kalau tidak berdasarkan percobaan. Tapi yang penting itu jangan menganggap
ini tadi loh. Jangan pernah menganggap bahwa pangkat yang ada di laju reaksi itu karena koefisien yang ada di persamaan reaksinya. Intinya itu. Karena angka 2 yang ada di laju reaksi itu bukan diperoleh dari koefisien reaksi, tapi dari data percobaan. Gitu ya Mbak Sasa ya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, jadi koefisien nggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah data percobaannya. Itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa lo itu kan kebetulan ada 2 Bu, koefisien reaksinya 2. Nah itu kan pangkatnya juga 2. Ya itu kebetulan aja. Kebetulan contoh yang ini memang sama angkanya. Tapi angka 2 yang di sini itu benar-benar karena data percobaan. Jadi bisa jadi di soal itu tidak dituliskan data percobaan, tapi langsung ditunjukkan tabelnya gitu loh Mbak. Kayak tabel ini loh, kelihatan. Nah, kayak gini dia bilang dari reaksi diperoleh data. Nah, ini mesti asumsinya pasti ini dari reaksi, dari data percobaan. Gitu. Jadi meskipun di sini nggak keluar diperoleh data percobaan, tapi kalau modelan seperti ini itu pasti dia sudah berdasarkan percobaan, karena kita tidak akan bisa ngarang laju reaksi seperti ini. Gitu loh maksudnya Bu Sasi, paham ya? Jadi di soal ini dia nggak keluar kalimat percobaan, tapi dia dari reaksi diperoleh data. Ini berarti diasumsikan pasti ini sudah berdasarkan percobaan. Paham ya? Paham apa enggak? Paham, Bu. Lanjut. Iya. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Untuk yang slide 13, Bu, yang jawaban dari contoh soal ini. Ini, Yang data 3 sama 2 itu, Bu, kan hasilnya 1 sama dengan 2 pangkat X, Bu. Untuk X-nya sama dengan 0 itu dapatnya dari mana ya, Bu? Loh, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 kan sama dengan 1. Nah, itu bukan dapat dari mana. Ini ketika sudah gini, 2 sama dengan 2 pangkat Y, itu dapatnya dari mana? Lah, ini sudah pelajaran matematika dasar. 2 pangkat berapa? Ada 2. Berarti kan semua bilangan yang dipangkatkan 1 itu pasti dia sendiri. Begitu pula yang bawah ini, 2 pangkat X atau 2 pangkat berapa ada 1, ya berarti 2 pangkat 0. Karena kita tahu bahwa apapun ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Gitu ya Mbak Rahma ya. Iya Bu, iya makasih. Jadi ya ini udah ilmu matematika, Bu nggak tahu ya kelas berapa ya, masih ingat kalian? Oh kelas 4 Iya, katanya anaknya Bu Sasi, katanya anak Bu Sasi kelas 4. 4 SD sudah diajari pangkat. Jadi itu matematika, ilmu matematika biasa aja. Gitu ya. Nanti bisa kasih contoh yang agak susah lah. Kok selama ini contoh kok gampang-gampang tuh Bu, ya udah nanti bisa kasih contoh yang susah. Tapi bisa selesaikan ini dulu ya. Baru nanti bisa kasih contoh yang agak susah ya. Oke, nah ketika kita punya reaktan A dan B, ketika dia akan membentuk produk, itu pasti ada suatu prosesnya. Nah, salah satu proses reaksi kimia itu adalah teori tumbukan. Jadi antara reaktan satu dengan reaktan yang lain itu harus bersentuhan. Ya, bersentuhannya seperti apa? Ya, karena dia adalah makhluk tak hidup ya, atau makhluk benda mati kan sebenarnya. Itu dia tertumbuk atau menumbuk, saling menumbuk. Jadi reaksi kimia itu diawali dengan terjadinya tumbukan antara partikel-partikel reaktan yang akan bereaksi. Adanya panas itu akan mempercepat gerak partikel sehingga akan memperbesar jumlah. Jadi karena panas, partikel A dan B-nya itu bergerak lebih cepat. Nah, karena dalam satu wadah yang sama, tapi gerakannya lebih cepat, otomatis kemungkinan terjadinya tumbukan atau jumlah tumbukan serta intensitasnya itu pasti akan meningkat. Ya. Bisa dibayangkan tuh gini. Jadi misalkan kita dalam satu ruangan kelas ya, kalau misalkan kita offline. Ya. Terus dalam satu ruangan kelas tertutup gitu, habis itu dikasih panas gitu kan, kita pasti akan
bergerak ke sana kemari untuk segera keluar dari kelas. Saking bingungnya, gitu, saking panasnya gerakannya semakin cepat, akhirnya kita satu sama lain itu pasti akan senggolan. Intinya gitu loh. Senggolan itu artinya adalah tumbukan. Cuman kalian harus paham bahwa tidak setiap tumbukan itu menghasilkan reaksi. Artinya apa? Misalkan ada misalkan Bu Sansi punya benda apa ya? Dari sekeliling Bu Sansi yang ya. Jadi tidak setiap tumbukan itu dia menghasilkan reaksi. Terus mana Bu Sansi reaksi itu yang menghasilkan tumbukan? Misal gini, aktif site satunya itu biru, satunya hitam. Kalau dia yang bertumbukan itu hijau dengan coklat, ya dia nggak akan bereaksi. Hijau dengan biru juga tidak akan bereaksi, sebaliknya coklat dengan hitam dia tidak akan bereaksi. Nah, dia akan bereaksi ketika apa? Ketika biru ketemu dengan hitam. Nah, ini maksudnya adalah active site atau sisi aktif dari reaktan. Jadi even dia bertumbukan nggak karuan, tapi kalau yang bertumbukan itu bukan sisi aktifnya, ya dia nggak akan bereaksi. Gitu ya. Paham ya? Paham nggak, Nak? Kok diem aja? Paham. Ngantuk ya, sama-sama. Saya juga ngantuk. Nah, tumbukan yang apa-apa? Bagaimana ya, Bu? Sisi aktif yang ada muatannya gitu, Bu? Gimana? Putus-putus, Mbak Sasa. Halo. Iya, gimana pertanyaannya? Itu tadi aktif itu yang seperti apa? Yang ada muatannya apa? Plus minus gitu, Bu? Enggak, jadi aktif set itu yang seperti apa, Bu Sasi? Ya, enggak harus ada muatan positif ketemu negatif. Jadi setiap reaktan itu pasti dia punya sisi aktifnya dia sendiri. Gitu. Jadi kita enggak perlu mikir itu yang seperti apa, gitu enggak usah. Jadi tidak harus apakah dia muatan yang positif. Jadi yang dimaksud active site itu adalah sisi yang ada di bahan reaktan itu tadi ya, di senyawa reaktan yang dia istilahnya menjadi kunci reaksi. Taunya kalau kita itu percobaan ya, jadi kalau kita percobaan terus kita analisis reaktan kita itu strukturnya seperti apa, dari situ kita baru tahu bahwa oh sisi aktifnya sebelah ini gitu. Jadi tapi kalau kita tidak menganalisis sampai detail ke dalam situ ya wis tinggal diaduk-aduk pokoknya terjadi reaksi tinggal diaduk-aduk reaktannya sehingga terjadi produk tanpa kita mikir sisinya yang aktif itu yang mana ya sudah itu tidak masalah gitu. Tapi sebenarnya yang menghasilkan produk itu tidak semua tumbukan, tapi tumbukan yang pas di sisi aktifnya. Jadi tergantung strukturnya Mbak Sasa, struktur dari reaktannya. Jadi tiap reaktan beda-beda sisi aktifnya, gitu. Jadi tidak melulu muatan positif dan negatifnya. Itu ya Mbak Sasa ya. Kita tidak usah, ya. Jadi kita harus analisis lebih lanjut kalau di lab itu ya, istilahnya dikarakterisasi. Bu Sasi izin bertanya. Siapa tadi namanya? Nama saya Janesya, NIM 8027. Jadi kemarin di soal kalau ada yang tentang tumbukan begitu, apakah disebutkan dia itu yang berlawanan muatan sehingga menghasilkan tumbukan atau bagaimana ya Bu ya? Apa kita harus menganalisis sendiri gitu bahwa itu suatu tumbukan gitu? Terima kasih. Maksudnya suatu tumbukan yang menghasilkan reaksi kan ya? Iya Bu. Ya, jadi ini sebenarnya terjawab di slide yang ini. Manakah tumbukan yang menghasilkan reaksi? Ya, posisi partikel-partikel yang bertumbukan tepat. Artinya apa? Posisi aktif site-nya tadi, posisi aktif site-nya. Ya, itu. Yang ke satu, energinya cukup, yang bisa melampaui energi aktivasinya. Sehingga dia bilang energi kinetika atau energi tumbukannya itu harus lebih besar dari energi aktivasinya. Ya. Jadi sebenarnya telaah apakah
tumbukan ini menghasilkan reaksi apa enggak, itu sebenarnya telaah yang lebih dalam. Jadi kita tidak bisa misalkan Bu Sasi ngaduk Na tadi ya, mencampur misalkan AgNO3 tambah NaCl atau HCl jadinya AgCl itu, terus Bu Sasi melihat oh ini posisi tumbukannya pas yang tepat di sini, enggak. Jadi kita tidak bisa secara kasat mata gitu bilang bahwa yang posisinya yang benar itu yang ini, posisi active site-nya itu yang benar itu enggak. Jadi ketika di lab ya, di lab kalau kita tidak memakai instrumen yang lain ya untuk melihat energi aktivasinya berapa, untuk melihat struktur dari reaktannya supaya kita tahu active site-nya berapa, itu di lab itu selama dia terbentuk produk, nah itu berarti pasti dari berbagai macam tumbukan itu berarti sudah ada yang memenuhi kriteria posisinya pas ketika di active site-nya. Energinya sudah melampaui energi aktivasinya. Ya, jadi energi minimal yang diperlukan itu artinya adalah energi aktivasi. Jadi energinya harus lebih besar dari energi minimal yang diperlukan. Gitu ya Mbak Chanesha ya. Jadi kalau kita secara kasat mata nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau kita mau menganalisis lebih lanjut, pakai instrumen untuk menghitung energi aktivasinya berapa, untuk menganalisis struktur reaktannya itu nanti kita dari situ kita tahu ya. Oh reaktan ini tuh bentuk molekulnya ini, aktif site-nya yang ini, nah itu bisa. Tapi kalau yang di lab biasa kita campur-campur ya pokoknya selama ada produk pasti dia sudah melampaui 3 syarat ini. Gitu aja. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, energi aktivasi inilah yang penting tuh. Jadi suatu reaktan dia itu bisa dikatakan bereaksi membentuk produk ya, misalkan ini reaktan AB2 jadi produknya adalah AB plus B, itu energinya harus melampaui ini EA. Kalau energinya tidak melampaui EA, ya berarti sampai kiamat itu reaksinya nggak akan pernah terbentuk atau tidak akan pernah terjadi. Ya, energi aktivasi. Nah, ini adalah contoh ya, ini adalah reaksi eksoterm, ini adalah reaksi endoterm. Kemarin kita sudah belajar kan, eksoterm ya melepas energi, ya. Kalau endoterm dia yang menangkap energi. Kemarin sudah. Nah, apa aja Bu Sasi yang mempelajari sama yang mempengaruhi laju reaksi? Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5, ada 5. Sorry. Jadi yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 5 ini. Nah, yang pertama itu adalah sifat dasar reaktan. Jadi setiap senyawa, setiap reaktan itu dia memiliki sifat dasar sendiri. Kayak kita manusia gitu loh, Nak. Ya, kayak Bu Sasi itu tipenya adalah ekstrovert gitu ya. Jadi apapun yang ada di perasaannya Bu Sasi itu kalian bisa melihat apakah saya senang, apakah saya sedih. Ya. Tapi ada juga orang tuh yang introvert, kita nggak tahu di hatinya itu dia lagi senang, lagi sedih, pokoknya kan diem aja kita sampai nggak bisa bedain. Nah, itu adalah sifat masing-masing dirinya sendiri ya. Sama dengan reaktan. Reaktan itu gitu, dia memiliki sifat sendiri-sendiri. Contohnya di sini adalah kalium dengan natrium, dia sama-sama golongan 1A kan ya. Ya. Di sini dibilang bahwa kalium itu selalu lebih reaktif dibandingkan oleh natrium. Karena apa? Jari-jari kalium itu dia lebih panjang daripada natrium, sehingga elektron keluarnya lebih mudah lepas. Kan kalau kereaktifan itu dia dilihat dari kemudahan. Kalau logam ya, ini kan golongannya logam ya. Itu dilihat dari kemudahannya elektron lepas. Ya. Sehingga kalau kita lihat, kita reaksikan, itu biasanya reaksi kalium membentuk KOH dibandingkan natrium membentuk NaOH, itu pasti lebih cepat ketika kalium membentuk KOH. Nah, Bu Sasi, terus kita tahu sifat dasar reaktan itu dari mana? Nah, itu dari yang kemarin loh, Nak, keteraturan tabel periodik pertemuan pertama kita.
Ada kan reaktifan. Kalau dia senyawa non logam itu berarti dia kemampuannya menangkap elektron. Kalau dia senyawa logam itu berarti kemampuannya melepas elektron yang kaitannya dengan jari-jari. Ya, itu kalian lihat di sana semua. Ya, jadi sifat dasar reaktan itu berperan. Yang reaktif itu berarti dia yang mudah bereaksi. Ya, sama kayak gini loh, Nak. Misalkan ada 2 orang ya, satunya itu supel, ceria, satunya itu pendiam. Pokoknya gak ditutup, gak ngomong. Kira-kira kalau mau menjalin hubungan, ya kira-kira mudah bereaksi yang mana? Pasti yang ceria tadi. Yang pinter, bukan pinter ngomong, yang mudah ngomong, mudah bergaul. Itu kan artinya berarti dia reaktif. Dibandingkan anak yang pendiam. Yang istilahnya mudah mendapatkan pasangan itu biasanya yang sifatnya reaktif tadi. Yang kedua itu adalah konsentrasi, ya, konsentrasi dari reaktan, artinya itu gitu. Semakin besar konsentrasi reaktan, berarti banyaknya partikel itu juga akan bertambah. Ya. Jadi kalau dianalogkan, misalkan Bu Sasi punya 2 tempat, ya, satunya isinya 10, ya, partikelnya misalnya, satunya isinya 1000. Oh, ekstrim ini. Banget sih. Jadi misalkan satunya 10, satunya 1000. Nah, 1000 partikelnya. Ya. Maka apa? R di sini itu artinya R yang di sini ya, yang ini itu artinya laju reaksi ya. Tapi kebetulan nanti bisa dibahas Halinaka, K itu kan juga jari-jarinya lebih panjang sehingga dia lebih mudah melepas elektron. Di sini adalah sehingga laju reaksi K itu lebih besar daripada yang Na. Nah, semakin besar otomatis dalam wadah yang sama, ketika ada proses tumbukan itu berarti yang mudah mengalami proses tumbukan itu pasti yang banyak partikelnya. Sehingga kalau banyak partikelnya, itu bukan jari-jari, laju reaksinya itu akan semakin besar. Atau kita bisa bilang bahwa laju reaksi senyawa yang pekat atau konsentrasinya tinggi itu selalu lebih besar daripada yang encer. Terus yang ketiga adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, itu berarti semakin besar jumlah luas permukaan yang memungkinkan untuk bertumbukannya. Sehingga makin banyak bagian yang bertumbukan, sehingga laju reaksinya akan semakin besar. Artinya apa? Misalkan gini, Nak. Bu Sasi punya 1 balok. 1 balok berapa sisi, Nak? 6. 6, betul. Kan ukurannya besar. Bu Sasi potong untuk memperkecil ukurannya, sehingga Bu Sasi potong jadi 2 balok. Berarti sehingga 1 balok yang besar, Bu Sasi potong jadi 2 balok. Sehingga sisinya jadi berapa? 2 dikali 2 kali 6, 12. Jadi 12. Makanya semakin kecil ukuran itu pasti jumlah sisinya, nah sisi itu kan luas permukaannya, itu pasti akan semakin besar sehingga dia memungkinkan lebih banyak yang bertumbukan. Terus temperatur pun juga seperti itu. Nah, semakin tinggi temperatur itu kaitannya bukan lagi dengan jumlah luas permukaan, tapi apa? Gerakan partikel. Jadi dia akan bergerak ke sana kemari karena panas itu tadi. Nah, kalau artikelnya saling bergerak ke sana kemari, kemungkinan jumlah tumbukannya juga pasti lebih intens atau lebih tinggi, sehingga laju reaksinya akan makin besar. Makanya ketika laju reaksi pada kondisi panas itu biasanya lebih cepat dibandingkan dingin. Nah, makanya Nak, kalau
Ibunya nggak ada suaranya. Halo teman-teman, ibunya nggak ada suaranya. Nggak ada, Sam.